calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Batang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach, dan coacher. Bersama saya Siti Aminah dari SD Negeri Saribraga sebagai supervisor, Bu Winarti dari SD Pandansari sebagai coach, dan Bu Ulil dari SMA Negeri 2 Batang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Win? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Win. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Win, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Win adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence Bu, atau kehadiran Bu ya. Dengan mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, itu mungkin yang akan segera saya lakukan. Terus pertanyaan yang kedua ya Bu Win, kompetensi mana yang ingin atau yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif Ibu. Mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang tadi saya jelaskan. Terus saya juga ingin menemukan sebuah solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian yang terakhir ya Bu, Ya, Ibu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan ya dalam proses coaching kali ini? Seperti yang sedikit saya singgung tadi ya Ibu, saya ingin coach saya ini menemukan sebuah solusi yang tepat Ibu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Jadi coach saya itu akan merasa terbantu dengan kehadiran saya. Itu yang ingin saya lakukan. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap objek. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Ibu ya. Sama-sama Bu Win, semoga nanti lancar ya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih doanya Ibu ya. Ibu sehat selalu Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Win. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Win bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Wil ada yang mau disampaikan Ibu? Ada yang mau diceritakan seperti itu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Win. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit ataupun 20 menitan saja Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu. Berarti apa yang Ibu ingin sampaikan? Begini Bu,
ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin berkembang. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan Bu, hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran Ibu ya? Iya Bu. Pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu Ibu ya? Iya Bu, betul, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih menggunakan model yang lama, yang itu saja Bu. Oh iya Ibu. Kira-kira Ibu ya? Sebentar Ibu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Ulil inginkan atau dapatkan itu apa Ibu? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Ibu Ulil itu mengharapkan adanya sebuah perubahan Ibu ya? Iya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu harapkan atau Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau model atau media pembelajaran Bu yang lebih bervariatif. Misalnya bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Canva yang sekarang sedang marak digunakan baik untuk guru maupun untuk siswanya. Hanya sekedar untuk membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun Bu. Jadi supaya lebih bervariatif gitu Bu. Oke. Dari Ibu ini yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif Bu ya? Ya Bu. Metode ataupun model-model pembelajaran yang bervariatif itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal Ibu ya, dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Ibu Muji sekarang. Terus menurut pendapat Ibu dari level 10 itu sekolah Ibu ada pada level berapa Ibu? Sepertinya itu masih ada di level 5 Bu, karena sekolah saya itu lebih banyak guru seniornya, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Level 5 ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira level 5 berarti Ibu ingin meningkatkan pada level berapa Ibu? Mungkin di sekolah saya bisa ditingkatkan hanya di level 7 Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi kayaknya memang agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya yang sudah senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin bisa dilakukan perubahan Bu. Oke, level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa saja yang ingin Ibu lakukan atau Ibu tingkatkan untuk mencapai level Ibu itu? Level yang Ibu inginkan itu kira-kira bagaimana Bu usahanya Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu. Jadi antara saya dan rekan guru itu bisa secara face to face bergantian untuk sharing tentang media pembelajaran. Iya Ibu. Berarti Ibu Ulil ini pengen merencanakan tentang mentoring Bu ya, pendampingan ataupun pelatihan workshop ya Bu. Nah dari ketiga ini kira-kira Bu Ulil itu saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat merealisasikan itu yang mana Ibu? Mungkin dengan mentoring Bu, atau coba nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru
khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Oke, mentoring ya Bu ya. Ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja ini Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus banyak dan mencari narasumber juga yang harus kompeten. Untuk saat ini mungkin lebih nyaman yang mentoring Bu. Oke, berarti Bu Muji itu pengen Bu Muji, Bu Ulil Muji Astuti itu pengennya melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, Iya Bu. dengan rekan-rekan kerjanya. Kira kapan Ibu mau merealisasikannya Ibu mentor secepatnya kira-kira? Insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan insya Allah bisa, saya akan melakukan itu. Nanti saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Ibu Ulil, bagus sekali. Kira-kira Bu Ulil dari percakapan kita hari ini Bu ya, apa sih yang sudah Ibu dapatkan atau inspirasi apa yang ada di benak Ibu sekarang? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan banyak gambaran Bu, yaitu bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu dengan rekan guru dengan cara berkolaborasi Bu. Oke, alhamdulillah Bu Ulil sudah ada gambaran ya Bu ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu ya. Oke, untuk itu saya tunggu nanti kabar-kabarnya Ibu ya setelah melakukan mentoring, untuk mendengar cerita kita lagi dan warna mungkin ataupun percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman-temannya berjalan dengan baik dan lancar Ibu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Win sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu, mungkin lain kali kalau ada ingin Ibu ceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kali ya Ibu ya, ada kesempatan yang lebih bagus lagi. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Win, terima kasih. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Win tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Ulil ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Ibu, terima kasih. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya Bu, dan menemukan sebuah solusi-solusi yang diinginkan Ibu. Oke Bu Win, menurut saya sebagai observer ya, terlebih lagi tadi proses coaching tadi Bu Ulil dan Bu Win sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Bu Win sudah berusaha menggali
Indonesia.